Ini masalah niat. Saya ulangi ya, di sini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi. Niat itu menghadirkan beserta muqaranah, menghadirkan apa yang mau kita lakukan dan beserta dalam membersamai ketika takbir. Saya ulangi lagi ya, niat itu imbi'ath, dorongan, bukan membaca. Dorongan dalam hati. Tadi pian di rumah waktu ngambil baju, ada ndak di dalam hati aku mau pergi ke majelis? Itu namanya imbi'ath, dorongan. Yakin? Waktu ambil sandal, waktu ambil kunci motor, bukan di pola-pola kan? Ndak dibuat-buat, tapi ada di benak kita. Itu namanya dorongan. Taruhlah dorongan itu di dalam takbir tadi untuk sholat, namanya dorongan. Kemudian ada istihdhar hakiki, ada urfi, ada muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi. Istihdhar hakiki ini saya jelaskan, rata-rata kita tidak mampu menghadirkannya dalam sholat. Kenapa? Dari rukun sembahyang yang 13 itu secara detail ya, itu dihadirkan maknanya di dalam takbir tadi, yang namanya istihdhar hakiki, menghadirkan juzuk per juzuk isi sholat. Allah, aku sembahyang fardu zuhur, mulai niatnya dihadirkan, takbirnya dihadirkan, Fatihahnya dihadirkan, rukuknya dihadirkan, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira panjang Allahu Akbarnya berapa meter? Ayo kira. Isinya itu namanya istihdhar hakiki. Kemudian ada istihdhar urfi, cukup dihadirkan secara global makna sholat. Sholat sudah bermakna 13 rukun, ya kan? Aku sembahyang. Ketika menyebut sembahyang itu di situ ada niat, ada takbir, ada Fatihah, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Jadi bunyi guru sekumpul yang diangkat itu karongnya, bukan satuannya. Di dalam karong ada gergaji, ada tukul, ada paku, ada pahat. Namanya alat tukang. Jadi tukang dibuncur. Jadi yang diangkat bukan tukulnya, gergajinya, pakunya, enggak. Ini kelawasan. Angkatlah tasnya. Di dalamnya ketika mengangkat tas ini berarti ada paku, ada tukul, ada gergaji dan seterusnya. Paham ya maksudnya? Kita ketika menyebut makna sholat, di situ sudah ada rukun sholatnya di situ ya. Ini namanya istihdhar urfi, menghadirkan secara global. Di fikih pun dibahasnya ya seperti ini. Ini Imam Nawawi juga menjelaskan seperti itu. Itu namanya menghadirkan. Maka orang seperti ini, cara yang kedua itu takbirnya pendek, tidak panjang-panjang. Allahu Akbar. Lihat takbirnya Habib Umar bin Hafidh. Lihat takbirnya guru sekumpul. Ini kan siapa lagi kalau bukan beliau yang kita contoh ya. Ndak Allah Akbar. Itu balapan beliau itu. Tidak seperti itu. Jadi istihdhar urfi namanya. Kemudian ada muqaranah hakiki dan muqaranah urfi. Ini saya ulangi lagi niat ya. Coba teliti, paham bujur. Mudah-mudahan bisa dipaham maknanya ini. Ada muqaranah itu merasuk isi niat ke dalam takbir, itu namanya muqaranah. Antara alif Allah dengan ro akbar, di situ ada niat, namanya muqaranah. Muqaranah itu bahasa Arab. Apa artinya guru? Menyertai, besertaan, barengan. Takbir ada niat. Jadi dalam takbir ada niat. Allahu Akbar baru aku sembahyang, itu kan tidak besertaan namanya, kalau terselisih. Insyaallah paham semua kalau dari pikir gitu loh. Jadi dalam takbir antara A Allah dan Ro Akbar, di situ ada niat, namanya muqaranah, bersamaan, besertaan ya. Yang mau saya sampaikan ada hakiki, ada urfi lagi. Yang hakiki itu kita harus menaruh niat dari A Allah sampai Ro Akbar. Terlambat sedikit
Allahnya baru ada niat, lepas. Atau sebelum baru ba, belum roknya, niatnya sudah habis, lepas juga. Jadi namanya muqaranah urfi, hakiki, dia harus dari A Allah sampai Ro Akbar itu inya full diisi. Aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat jadi imam menghadap kiblat karena Allah bar, sama gitu nah. Itu namanya hakiki. Nah, ada muqaranah urfi, dia kapan saja menaruh niat antara alif Allah A Allah tadi dengan Ro Akbar, yang penting masuk ke dalam situ boleh, sudah seperti itu. Allahu, ketika baru ada istihdharnya, menghadirkan niat tadi, baru dia menyatakan aku sembahyang fardhu zuhur, maka juga sah. Paham maksudnya? Insyaallah seperti itulah keterangannya ya. Nah, itu. Maka di dalam fikih dikatakan ketika seseorang memakai cara yang hakiki, baik istihdhar hakiki atau muqaranah hakiki, maka banyak orang sholatnya batal, nggak kuat gitu. Takbirnya aja kacauan sudah. Allah, mana panjang, mana harus pas. Nah, yang kedua, yang urfi itu ringkas kapan saja, yang penting berisi masuk dalam antara alif Allah dan Ro Akbar tadi, yaitu niat seperti itu. Jangan jauh melihat kawan takbir panjang Allah, wah ini muqaranah hakiki, pasti dah aku tahu dah ini. Enggak, pendek orang takbir, enggak panjang-panjang. Jangan jauh kecepatan. Apa yang dimasukkan ke situ kecepatan pulang. Kalem lah, santai aja. Allahu Akbar. Kan masuk kan sana kan masuk, insyaallah masuk dah. Nah, jadi aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat. Kan niat itu qasad, aku sembahyang. Bermaksud qasad tadi itu. Ta'arrud, mendatangkan kalimah fardu. Ta'yinnya zuhur. 3 ini yang wajib ada dalam niat tadi itu, dan itu harus ada dalam takbir letaknya untuk sholat. Yang selebihnya itu sunnah, untuk sunnah. Kalau dilatih insya Allah masuk kok itu, insya Allah masuk. Yang penting paham dulu ya. Jadi satu niat itu dorongan, bukan membaca. Dorongan bukan membaca. Imbi'azul qalbi namanya, dorongan hati tadi itu, bukan membaca. Coba di sini ada tulisan peringatan Maulid Nabi. Umpama ya, kayak kemarin kan ada tulisan kan, peringatan Maulid Nabi. Kita kalau melihat ini tanpa mulutnya kumat kamit, tapi di hati isinya apa? Peringatan Maulid Nabi. Itu niat apa membaca itu? Niat apa membaca? Sama-sama di hati. Membaca bukan niat. Nah, jadi bedakan. Aku sembahyang fardhu zuhur itu jangan dibaca dalam hati. Diusahakanlah bagaimana caranya ini menjadi dorongan tadi itu. Ini perkara niat seperti ini. Hati-hati bujur. Hati-hati bujur. Itu nih niat dalam sholat. Ambil duit. Ini sering saya sampaikan, ambil pitis. Ambil pitis. Isinya apa? Gula dan teh. Ketika ngambil, buka dompet. Ketika buka, isinya apa di hati? Waktu mau ngambil duit, isinya apa? Mau beli gula. Itu namanya dorongan tadi itu. Are you understand? Mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat namanya ya. Jadi jangan dalam takbir tadi jangan sampai kosong dari niat.